Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai konsep dasar dalam hidroponik. Sebelumnya kita ketahui dulu mengenai definisinya. Hidroponik adalah cara budidaya tanpa menggunakan media tanah. Kita ketahui bahwa tanah mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhannya. Sedangkan untuk hidroponik ini, media yang digunakan adalah media yang tidak menyediakan unsur hara. Sedangkan unsur haranya itu diberikan secara terpisah dalam bentuk larutan atau nutrisi tambahan. Nah, bedanya itu dengan konvensional tadi ya, biasanya menggunakan tanah untuk medianya karena sudah ada unsur hara di dalamnya, sedangkan untuk hidroponik media dan unsur haranya itu terpisah. Selanjutnya kita bahas mengenai sejarah hidroponik. Jadi sebenarnya ilmu hidroponik ini sudah dipelajari masyarakat di dunia itu bahkan sebelum Masehi. Di Mesir, Persia, dan Cina pada sebelum Masehi itu sudah mulai menggunakan larutan pupuk organik ya VOC untuk menambah pertumbuhan pada tanaman sayur dan buah-buahan. Jadi itu sebenarnya cikal bakal ilmu hidroponik itu sudah lama dipelajari oleh masyarakat di dunia. Kemudian di tahun 1666 itu masyarakat Irlandia sudah mulai menanam tanaman di dalam gelas. Jadi biar terlihat lebih estetik ya. Biasanya digunakan untuk menanam tanaman hias. Kemudian di tahun 1804 itu masyarakat di Prancis sudah mulai mempelajari mengenai tanaman semusim yang umumnya sering digunakan untuk di sistem hidroponik seperti sayur, kentang, tomat, dan sebagainya. Kemudian di tahun 1850 masyarakat Prancis sudah mulai menggunakan pasir dan arang. Ya, ini cikal bakal konsep media hidroponik ya. Yang digunakan adalah media yang tanpa unsur hara. Kemudian tidak lama setelah itu tahun 1860 masyarakat Jerman sudah mulai mencoba media yang lain yaitu air untuk bercocok tanam. Dan di tahun 1920 itu masyarakat di Hoogland itu sudah merumuskan formulasi untuk nutrisi hidroponik. Jadi ini adalah mulai ya di tahun itu mulai berkembang mengenai pembuatan pupuk yang bisa untuk teknik hidroponik. Oke, kemudian di tahun 1960 sampai 1970 penelitian hidroponik itu mulai ini ya berkembang pesat karena sudah sudah komersil dan banyak diminati masyarakat di dunia pada saat itu. Kemudian di tahun 1966 ditemukan sistem hidroponik aeroponik ya. Jadi teknik menanamnya itu digantung ya. Biasanya untuk tanaman umbi-umbian seperti kentang gitu atau lobak ya. Jadi pada tahun 1966 itu sudah mulai berkembang teknik itu. Kemudian 1970 juga mulai ditemukan rock wool yang biasa kita gunakan saat ini ya untuk media tanam hidroponik. Kemudian di tahun 1975 ditemukan sistem rakit apung ya. Kemudian di 1980 peralatan hidroponik itu sudah sangat meningkat. Jadi sudah mulai seperti yang terlihat saat ini ya, sudah dalam pembangunan greenhouse itu sudah dimulai pada saat itu. Kemudian di tahun 1990 perangkat hidroponik untuk skala rumah tangga mulai populer. Jadi pada tahun itu 1990 itu hidroponik ini sudah digunakan untuk skala rumah tangga. Kalau sebelumnya kan di tahun 1980 itu masih menggunakan peralatan-peralatan yang lumayan ini ya
rumit kalau dilakukan dalam skala rumah tangga. Dan di tahun 1990 itu sudah mulai menyederhanakan perlengkapan yang digunakan untuk hidroponik. Ya, kemudian bagaimana perkembangan hidroponik saat ini? Ya, kalau hidroponik saat ini kita ketahui sangat populer dan sangat digemari ya, karena produk-produknya itu biasanya berkualitas dan bebas hama biasanya. Dan juga perkembangan teknologi saat ini sangat pesat sehingga menghasilkan banyak variasi instalasi. Kalau dulu mungkin yang dipelajari hanya beberapa teknik, kalau sekarang sudah banyak sekali tekniknya dan instalasinya. Kemudian pupuknya ya, formulasinya sudah banyak sekali, baik dalam pupuk cair organik maupun yang pupuk kimia. Kira-kira akan seperti apa perkembangan hidroponik di masa depan? Ya, mungkin kita sebagai biolog bisa memberikan sumbangsih ya untuk mengembangkan penelitian-penelitian dalam hidroponik ini. Selanjutnya kita bahas perbedaannya atau keunggulan hidroponik dibanding teknik yang konvensional. Kalau teknik konvensional menggunakan tanah ya maksudnya. Oke, kita cermati di parameter pertama yaitu lahan. Untuk konvensional biasanya kan terbatas hanya di lahan tanah sehingga kita butuh lahan yang cukup luas. Sedangkan untuk hidroponik tidak terbatas. Kita di mana saja bisa melakukan pertanian hidroponik, meskipun di padang pasir atau di gedung bertingkat itu bisa. Sedangkan kalau secara konvensional kita terbatas, harus ada tanah ya di sana. Kemudian medium atau media ya. Ya, tadi mediumnya tanah ya. Dan juga tanah itu perlu diolah. Jadi akan perlu dibajak. Terus kalau di hidroponik itu kan nggak perlu karena dia medianya dapat dipakai berulang-ulang. Jadi tidak perlu regenerasi lagi. Kemudian untuk sterilisasi medium. Sterilisasi medium pada teknik konvensional perlu biaya, waktu, dan tenaga yang cukup besar ya. Karena tadi ya medianya tanah, jadi banyak sekali mungkin kontaminan yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk hidroponik itu lebih sedikit untuk kontaminan yang ada pada media. Kemudian untuk kandungan hara. Kalau di tanah itu kan banyak sekali ya variasinya. Dan juga biasanya kalau kita melakukan pertanian langsung di ladang, artinya tidak di dalam polybag, itu kita tidak tahu, mungkin ada defisiensi unsur hara pada suatu titik. Jadi unsur haranya itu tidak seragam pada suatu wilayah, sehingga sulit kita atur ya. Sedangkan untuk hidroponik itu seragam kandungan unsur haranya, dan juga kita bisa mengatur. Misalkan kita mau kandungannya yang tinggi magnesium atau tinggi salah satu unsur saja untuk menunjang misal pertumbuhan daunnya. Nah, itu bisa kita otak-atik di sini. Kalau di konvensional ini akan lebih sulit. Kemudian untuk parameter pemupukan. Nah, kalau di konvensional perlu disebar ya, dan juga biasanya jumlahnya banyak. Jadi kurang efisien dan juga mungkin lebih mahal. Sedangkan untuk hidroponik karena hanya perlu dilarutkan sehingga jumlahnya itu lebih sedikit dan lebih efisien. Kemudian penggunaan air. Kalau di media tanah itu kita akan membutuhkan air ya cukup banyak ya, karena kalau misalkan tidak ada air akan menyebabkan kekeringan. Dan tergantung dari iklim juga. Kalau misalkan waktu kemarau sulit air, maka pertumbuhan tidak akan bisa maksimal untuk yang konvensional. Sedangkan untuk hidroponik itu penggunaan air itu lebih sedikit sehingga mengurangi resiko untuk kekeringan. Baik, untuk parameter selanjutnya yaitu jumlah tanaman. Nah, untuk teknik yang konvensional itu dibatasi oleh akar, hara, dan cahaya. Populasi tanamannya lebih kecil. Ya, jadi terbatas ya isi tanaman yang bisa kita tanam pada suatu wilayah. Sedangkan
untuk hidroponik itu populasinya lebih besar, jadi bisa kita lebih lebih rengket atau lebih dekat mungkin penanamannya, karena itu tidak akan begitu berpengaruh dalam uh, penyerapan nutrisi, sedangkan kalau di tanah itu akan berpengaruh. Kemudian gulma. Nah, kalau di tanah itu banyak sekali ya gangguan-gangguannya, ini terutama di gulma, sehingga kita perlu waktu, biaya untuk mengendalikan itu. Sedangkan untuk hidroponik itu sangat hampir jarang ya tidak ada gulma pada tanaman yang ditanam dalam sistem hidroponik. Kemudian untuk hama dan penyakit sudah pasti banyak sekali ya, baik itu menyerang daun, batang maupun akar, karena tentunya di tanah itu banyak kontaminasi dan juga biasanya kan ini ditanamnya di luar greenhouse ya kan. Mungkin ada beberapa yang ditanam di dalam greenhouse, tapi tetap ya resiko hama dan penyakit lebih besar karena tadi masih menggunakan tanah. Sedangkan untuk teknik hidroponik itu lebih sedikit karena sudah tidak menggunakan tanah. Kemudian untuk tenaga kerja, tentunya kalau konvensional lebih banyak orang ya yang dibutuhkan sehingga akan lebih mahal. Kalau hidroponik itu tidak perlu banyak pekerja karena sebenarnya ditinggal saja pun sudah bisa berkembang sendiri karena kita nggak perlu menyiram lagi kan. Kemudian parameter masa Beru. Masa Beru itu adalah masa pemulihan tanah. Biasanya misalkan kita dalam suatu lahan, kita perlu ya mengistirahatkan tanah itu. Tidak bisa ditanam terus-menerus dengan tanaman yang sama juga. Itu akan mengurangi unsur hara yang ada di tanah, sehingga perlu masa pengistirahatan, atau biasanya kita tanami leguminose untuk meningkatkan unsur hara pada tanah, sehingga itu akan membutuhkan waktu yang lama ya, dan juga biaya yang cukup lebih mahal. Sedangkan hidroponik tidak perlu kita ada masa tunggu, karena tadi nutrisinya kita bisa kendalikan sesuka hati ya. Kemudian untuk hasil ini panen ya. Kalau konvensional itu cenderung lebih rendah dibanding yang hidroponik. Karena kalau misalkan dibandingkan lebar lahannya itu lebih tinggi hidroponik. Kemudian untuk kualitas. Nah, kalau yang konvensional itu kurang baik karena ada serangan OPT, ada kemungkinan serangan OPT. Biasanya untuk di kelas restoran, hotel itu lebih memilih sayuran yang ditanam secara hidroponik dibanding yang konvensional karena satu lebih bersih, yang kedua itu serangan OPT-nya itu lebih rendah dibanding yang konvensional. Kemudian untuk biaya. Nah, biaya ini mungkin ya untuk nutrisi itu untuk konvensional mungkin lebih rendah untuk beli pupuknya. Sedangkan yang hidroponik mungkin kalau nutrisi yang kimia itu lebih mahal. Jadi dalam hal ini hidroponik lebih mahal. Kalau saja kita mau mengembangkan atau membuat formula pupuk sendiri menggunakan pupuk organik, itu mungkin akan lebih membantu. Tapi biasanya untuk penggunaan pupuk organik itu tidak lebih baik atau tidak banyak memberikan efek dibanding yang pupuk kimia. Kemudian teknologi. Nah, mungkin kalau menanam secara konvensional sederhana sekali, kita tinggal tebar biji, terus tumbuh, udah selesai kan, tinggal menunggu saja. Kalau hidroponik mungkin akan lebih rumit karena kita perlu memasang instalasi dulu, kemudian mengatur nutrisi, yang menyediakan nutrisi, terus mengecek nutrisinya dan pH-nya. Jadi mungkin akan lebih rumit sehingga perlu ilmu atau kita perlu mempelajari lebih dalam. Kemudian untuk bahan yang mudah diperoleh ya kan, karena umum ya di masyarakat. Hidroponik ini sulit diperoleh karena nggak mesti di satu daerah itu mesti jual pupuknya atau instalasinya ya, jadi lebih sulit untuk bahan. Itu tadi ada plus minusnya ya untuk teknik hidroponik dibanding dengan, tapi sejauh ini lebih banyak
plusnya ya sebenarnya ya. Dalam keterbatasan kita bisa menghasilkan hasil panen yang lebih besar. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai media. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat namanya hidroponik, itu teman-teman akan berpikir air ya. Jadi media itu tidak serta-merta hanya air saja, tapi ada banyak sekali. Tadi kan konsep hidroponik adalah media yang digunakan tidak mengandung unsur hara esensial, ya kan? Nah, kita lihat ini ada banyak sekali, ada akar pakis, sabut kelapa, kulit, serbuk gergaji, jarang sekam. Ya, ini yang rock wool ini umumnya, pasir, perlit, hidroton, dan hidrogel. Jadi semuanya ini adalah media yang tidak mengandung unsur hara esensial yang diperlukan tanam. Jadi banyak sekali ya, nggak cuma air. Oke, ini jenis tanaman untuk hidroponik ya. Biasanya ada tanaman sayur. Nah, tanaman sayur itu ada 2 macam ya. Sayur daun, sayur buah ya, kayak ini apa, tomat. Dan biasanya nutrisinya akan berbeda tergantung ininya, daun. Sayur daun kita tingkatkan untuk pertumbuhan daunnya saja. Kalau buah nanti kita tambah nutrisi untuk meningkatkan buah. Kemudian ini ada tanaman buah ya, juga bisa digunakan untuk teknik hidroponik. Biasanya ini apa? Yang paling banyak itu untuk stroberi ya, stroberi atau anggur itu banyak untuk di luar negeri biasa digunakan teknik hidroponik. Kemudian ada tanaman bunga ya. Mungkin ada juga ini mungkin yang sering itu sirih gading itu kan seringnya kita tanam di media air. Kemudian ada tanaman umbi ini ya pakai aeroponik ya, tadi sudah saya jelaskan aeroponik seperti ini. Jadi sangat bervariasi dan umum, banyak sekali sebenarnya yang bisa kita gunakan menggunakan teknik hidroponik. Ada juga tanaman tahunan ya. Ini seperti pisang, terus ada apa? Anggur juga bisa, terus sebenarnya semua tanaman bisa asalkan batangnya itu tidak terlalu besar. Jadi biasanya kita apa ya istilahnya seperti bonsai seperti itu ya, tidak yang besar pohon besar seperti mangga. Kalau misal kita mangganya itu kita buat kecil ya, mungkin bisa. Asalkan tadi ya di support dengan instalasi yang memadai. Kemudian ada juga tanaman pangan. Ini contohnya ada padi ya. Kemudian kita bahas mengenai konsep dalam pembibitan. Nah, dalam pembibitan biasanya kan erat kaitannya dengan perkecambahan ya. Dan di proses ini sebenarnya ini adalah proses yang sangat penting untuk menentukan optimalisasi pertumbuhan tanaman. Jika salah dalam proses ini, kemungkinan akan terjadi etiolasi dan atau gagal tumbuh sehingga itu akan menurunkan produktivitas. Nah, ini adalah contoh media ya, media yang biasa digunakan untuk pembibitan hidroponik. Ada arang sekam ya seperti ini ya, biasanya ditebar di sini, baru mungkin sudah ini ya, sudah apa 2 daun ya atau 3 daun itu kita pindah ke media yang lebih besar, atau bisa langsung ditanam di rock wool. Nah, di rock wool itu ditanam seperti ini ya contohnya. Jadi ini setelah besar kita bisa pindah dari nampan pembibitan ini ke net pot. Ini adalah step-stepnya ya, kita siapkan dulu, dipotong-potong dulu ya rock wool-nya, kemudian dimasukkan atau dibasahi ya, dibasahi dengan air. Setelah basah itu dilubangi. Setelah itu kita masukkan bijinya, benihnya tadi ya, dan kita simpan dalam tempat yang mendapatkan sinar matahari, tapi kalau bisa tidak langsung kena sinar matahari. Jadi biasanya di dalam greenhouse atau ada pelindung plastik UV-nya supaya dia mendapatkan sinar matahari yang cukup.
Mungkin ini ada video tutorial, nanti bisa dilihat ya. Nah, ada fenomena kutilang atau etiolasi pada proses pembibitan. Tadi saya bilang itu adalah pembibitan, perkenjaman itu adalah proses yang sangat penting ya, karena bisa menyebabkan etiolasi. Nah, etiolasi itu biasanya terjadi karena kurangnya cahaya. Makanya tadi setelah kita menaruh bijinya, kita simpan di tempat yang mendapatkan sinar matahari ya, agar tadi tidak terjadi etiolasi. Yang dimaksud kutilang itu apa sih? Biasanya para petani hidroponik itu menyebut kutilang itu adalah kurus tinggi langsing ya, atau kalau dalam bahasa biologi kita sebutnya etiolasi. Nah, kalau misalkan ini biasanya karena cahayanya kurang sehingga aktivitas oksinnya itu meningkat. Kalau aktivitas oksinnya meningkat biasanya kan yang tumbuh pesat itu adalah bagian batangnya. Ya, jadi nanti kalau misalkan melakukan pembibitan tadi dicermati ya untuk lokasi menaruh tadi bibitnya tadi harus ada cahayanya. Nah, ciri-cirinya apa sih kalau yang bibit yang etiolasi? Oh, ini kita lihat gambarnya etiolasi ini ya, tinggi langsing gitu ya, dan batangnya pucat. Nah, kalau yang ini biasanya ya pertumbuhan batangnya cepat sekali. Terus batangnya ini lebih lemah, dan warnanya juga kuning pucat ya, lebih pucat nggak seger gitu. Untuk yang etiolasi. Kalau yang Yang baik itu ya gendut seperti ini ya, daunnya lebar, utuh ya, dan juga batangnya juga lebih kokoh dan lebih segar, tidak pucat. Nah, tadi kalau misalkan ini terjadi, biasanya sampai gede ya, sampai pertumbuhannya berkembang itu nggak akan bagus juga proses ininya, pertumbuhannya. Ya, seperti ini contohnya. Kalau etiolasi tadi ini sawi ya, ini tangkainya aja ini yang panjang, tapi daunnya kecil. Padahal kita kan nanam ini yang dipanen sebenarnya adalah daunnya kan. Dan kalau normal seperti ini. Jadi harus berhati-hati tadi dalam proses pembibitan ya. Biasanya untuk pembibitan ini belum diperlukan tambahan nutrisi atau pupuk, cukup air saja ya. Karena perkecambahan butuhnya sebenarnya adalah air untuk memecah dormansinya. Belum perlu untuk nutrisi. Nah, kemudian ini beberapa alat hidroponik ya, umum sekali kita lihat. Ini hidroponik kit ya. Biasanya ada ember, ada penutup yang berlubang, terus ada netpot, planel, rokul, bubuk bibit, dan ini gelas ukur ya. Jadi ini biasanya kita bisa beli ya, paket seperti ini. Terus ada tambahan TDS, ini untuk mengukur nutrisi ya, jumlah nutrisi agar terkontrol. Jadi misalkan setelah 2 hari kita cek, oh nutrisinya kok persentasenya menurun, kita tambahkan nutrisi yang tambahannya gitu. Jadi gunanya TDS untuk mengukur itu. Kalau pH ini kita pastikan ya, pH untuk larutan ininya itu sekitar 5,6 ya, karena di saat itu adalah penyerapan unsur hara ke tanaman itu lebih mudah. Kalau misalkan tadi terlalu asam, kita tambahkan basa. Kalau terlalu basa juga kita bisa tambahkan larutan asam. Ada cutter biasanya untuk memotong ini ya, rock wool gitu ya. Jadi ini yang secara sederhana untuk peralatan hidroponik yang mungkin untuk memasang instalasi yang lebih besar, nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Nah, kemudian greenhouse ya, greenhouse dalam hidroponik sebenarnya tidak mutlak harus diperlukan, karena tergantung dari kita ingin hidroponiknya itu seperti apa. Kalau misalkan kita memerlukan fungsi greenhouse pada tanaman kita, nggak apa-apa kita buat greenhouse. Tapi kalau misalkan tidak perlu, misalkan sederhana di rumah, nggak usah greenhouse, masih bisa kita lakukan teknik hidroponik. Nah,
fungsi greenhouse itu apa sih? Nah, untuk fungsi greenhouse itu biasanya digunakan untuk menghindari air hujan. Sehingga kalau terkena air hujan kan efek kontaminasinya itu kan lebih besar dan juga akan mengurangi tadi konsentrasi nutrisi. Jadi akan lebih ruwet ya kita, lebih repot nantinya. Kemudian menghindari lahan dari kondisi yang becek. Ya, biasanya tadi karena air hujan ya. Mencegah masuknya air hujan ke dalam media tumbuh ya. Mengurangi intensitas cahaya yang masuk sehingga daun tidak terbakar. Nah, biasanya kadang kita setelah ada hujan tadi ya, kan masih ada air yang menempel di daun itu. Nah, kalau terkena sinar matahari langsung, itu akan membuat burning pada daun atau terbakar, sehingga akan mengurangi nilai jual sayur-sayuran kita. Kemudian mengurangi tingkat serangan OPT ya. Ini kalau dalam greenhouse mungkin akan lebih aman dari serangan ya. Kalau misalkan kita nanamnya ini kan di ladang sawah ya, banyak tanaman yang lain ditanam milik orang lain misalkan. Jadi kita mungkin perlu membuat greenhouse agar mengurangi serangan OPT. Kemudian fotosintesis dapat berlangsung optimal. Ya, jadi tidak terlalu panas ya kalau di greenhouse dan juga tidak terlalu lembab. Jadi lebih lebih banyak untungnya sebenarnya, cuman greenhouse ini perlu biaya yang lebih mahal tentunya ya. Kalau untuk skala industri sebaiknya memang digunakan greenhouse karena untuk mengurangi beberapa kemungkinan serangan-serangan dan juga efek-efek lingkungan yang merugikan. Nah, ini beberapa bahan untuk greenhouse, ada plastik UV, ada seng fiber, insect net ya, asa, kaca, bambu, ini untuk istilahnya ragangannya ya, bisa pakai bambu, kayu, besi atau baja. Ada spring clip yang belum saya catat di sini, spring clip ini. Nah, tadi mungkin umum ya, yang enggak umum mungkin plastik UV. Plastik UV biasanya itu ada lapisan bahan kimia tertentu sehingga dapat menahan UV, tidak berlebihan tanpa merusak tanaman. Tadi kan kalau di greenhouse tadi saya sebutkan sebelumnya mungkin akan mengoptimalkan fotosintesis karena tadi bisa mengontrol ya UV yang masuk ke dalam greenhouse. Kemudian jenisnya macam-macam ya. Kalau di Indonesia ada yang biasanya umum dijual itu 6%, 8% sampai 12% dengan ketebalan 150 sampai 200 mikron. Kemudian ada tadi alat spring clip ya, nggak umum ya. Itu gunakan untuk penjepit untuk memasang plastik UV atau insect net ke paranet. Jadi atau ke kerak, maksudnya memasang plastik UV, insect net atau paranet ke tadi ragangannya tadi ya. Jadi tidak perlu melubangi plastik, tapi cuma diklip ya, diklip pakai spring clip. Kemudian ada insect net. Nah, kalau insect net itu biasanya digunakan di pinggiran greenhouse. Kalau plastik UV kan di atas ya, bagian atas. Kalau insect net ini biasanya di pinggiran. Nah, kalau insect net itu juga bermacam-macam, tergantung dari lubangnya, besar lubangnya, ukurannya ini ya, jadi ada macam-macam. 40, 50. Nah, ini desainnya, beberapa desain ini beberapa desain greenhouse ya. Dari yang ini sederhana sampai yang rumit ya. Tergantung dari biaya yang kita mau keluarkan. Nah, ini contoh yang pinggirnya pakai insect net, yang atasnya UV. Kalau yang ini full plastik UV. Jadi biasanya untuk yang skala lebih kecil untuk mempermudah ya dan mempermudah pembuatan dan lebih gampang itu pakai full plastik UV. Tapi umumnya yang digunakan di industri seperti ini. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan silakan dipelajari lebih banyak lagi ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.